Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore Bu Sri Irawati. Kita biasanya manggil Bu Ira ya. Beliau merupakan ahli gizi dari RSUD Kota Tangerang. Jadi teman-teman nanti buat yang PKL nanti akan ketemu dengan beliau ya. Kalau nanti PKL-nya dapat tahan di RSUD Kota Tangerang. Selamat sore Bu Ira. Jadi sebagai informasi bahwa pada kesempatan ini merupakan mata kuliah dietetik untuk penyakit infeksi dan defisiensi ya. Yang mana di sini kita harapannya bisa ada insight terkait dengan pasien anak ya, karena ada hal-hal yang biasanya menjadi perhatian karena anak sendiri kan punya kondisi yang agak berbeda dengan usia lainnya. Yang mungkin nanti teman-teman semua yang ada di sini juga silakan nanti bisa bertanya, karena ini adalah salah satu hal penting yang bisa dikatakan tidak bisa kita dapatkan ya kapanpun. Jadi mumpung ada Bu Ira berkenan hadir di Zoom kali ini, silakan teman-teman bisa bertanya ya. Dan sebelumnya selamat datang Bu ya, mungkin secara online ya ke kami di Prodi Gizi Fakultas Teknologi Pangan Universitas Said Jakarta. Terima kasih sudah berkenan hadir. Nah, oleh karena itu mungkin untuk mempersingkat waktu, saya akan coba baca beberapa agenda kegiatan di hari ini. Yang pertama nanti sekarang akan ada pendahuluan sebentar. Yang kedua ada pemaparan materi oleh narasumber. Nanti akan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Dan yang terakhir ada untuk foto bersama. Nah, oleh karena itu nanti untuk teman-teman mohon bantuannya nanti untuk dokumentasi ya. Nanti pada saat paparan dan juga pada saat diskusi serta pada saat foto bersama. Nanti Mbak Firda mohon bantuannya ya. Baik, mungkin untuk yang pertama, seperti yang tadi saya sampaikan, ini merupakan bagian dari mata kuliah dietetik dan mahasiswa yang hadir pada hari ini adalah mahasiswa semester 4 Bu Ira, yang mana ini mahasiswa yang nanti untuk PKL-nya mungkin masih agak nanti karena perlu ada dietetik penyakit tidak menular dulu untuk diambil di semester depan. Sehingga ini sebagai awalan, di kampus kami sudah memberikan banyak kasus ya terkait dengan dietetik, teman-teman juga sudah banyak mengerjakan kasus, tetapi harapannya dengan adanya ini bisa ada tambahan terkait dengan insight-insight apa sih yang harus diperhatikan pada saat kita sebagai ahli gizi memberikan asuhan gizi yang terstandar pada pasien, terutama pada pasien anak. Mungkin begitu Bu Ira Wati. Nanti untuk mempersingkat waktu saya persilahkan Bu Ira untuk menyampaikan paparannya. Silakan Bu. Suara saya jelas Pak? Halo Pak Hoirul, suara saya terdengar jelas? Suaranya di saya masih belum terdengar jelas. Masih belum terdengar jelas. Sebentar ya Pak. Oh ya baik, ini udah mendingan sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar jelas Pak? Ya teman-teman gimana? Sudah terdengar? Terdengar Pak. Oh ya. Terdengar Pak. Baik. Sudah Bu. Oke.
Mohon izin Bu Ira untuk share screen dari Bu Ira ya. Ya, oke. Baik. Sebentar Pak, ini kamera saya terbalik. Siap. Jadi, oke, siap. Saya share screen dulu ya Pak. Apakah sudah terlihat di layar teman-teman sekalian? Masih folder. Oh, masih folder. Mungkin perlu ya. Yang share screen-nya yang PPT itu. Yang PDF. Ya, sudah ya. Oke, baik. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Sri Irawati. Saya kebetulan ahli gizi di RSUD Kota Tangerang. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin sharing tentang asuhan gizi pada pasien anak. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Berikut kurikulum saya. Saya kelahiran tahun 90, alamat saya di Kunciran Jaya. Di sini ada nomor telepon saya juga. Jadi jikalau teman-teman sekalian ingin sharing masalah asuhan gizi atau yang lainnya bisa menghubungi saya. Kebetulan pendidikan saya D3 Poltekkes Bandung, lulus tahun 2011 dan saya melanjutkan di Universitas Esa Unggul tahun 2013. Riwayat pekerjaan saya pernah menjadi nutrisi konsultan di PT Karisada yang sekarang Danon ya. Kemudian 2013 sampai sekarang saya menjadi nutrisionis di RSUD Kota Tangerang. Saya memahami MSPMI, kemudian saya pernah bekerja di rawat inap anak, dewasa, intensive care seperti ICU, HCU, PICU, NICU, SINUS. Kemudian saya juga megang pengadaan gizi. Oke, baik. Kesempatan kali ini kita lanjut ya. Kali ini kita akan pembahasan dimulai dari pembahasan dulu, berawal dari pendahuluan, kemudian kemudian saya akan menjelaskan tumbuh kembang anak, kemudian asesmen dan pengkajian anak, penentuan diagnosa gizi anak, intervensi gizi anak, monitoring dan evaluasi gizi anak, kemudian contoh kasus. Mudah-mudahan contoh kasus dan pembahasan kasusnya bisa teman-teman mengerti. Baik, sampai sejauh ini apa jelas? Adik-adik? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Lanjut ya. Berawal dari pendahuluan dulu ya. Jadi sebenarnya anak-anak itu bukan miniatur dewasa. Jadi anak itu butuh tumbuh kembang, pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di anak-anak itu ada karakteristik anak itu usia 1 sampai 18 bulan sampai 18 tahun. Jadi disebut anak itu adalah usia 1 sampai 18 tahun, kemudian mereka mengalami proses tumbuh kembang, terus beresiko malnutrisi juga, kemudian butuh makanan sebagai proses untuk belajar gitu kan. Nah, menurut PMK nomor 25 tahun 2014 tentang upaya kesehatan anak pasal 1, anak adalah seseorang yang sampai berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi janin di dalam kandungan juga dalam ibu hamil itu termasuk anak ya, dan biasanya disebut janin atau neonatus. Nah, di sini ada perkembangannya. Jadi dikatakan neonatus itu ketika umur 0 sampai 28 hari, dikatakan bayi ketika 0 sampai 11 bulan, dikatakan balita ketika umur 12 sampai 59 bulan,
usia prasekolah yaitu 6 sampai 72 bulan dan usia sekolah 6 sampai 18 tahun. Biasanya remaja 12 sampai 18 tahun ya. Lanjut, jadi pertumbuhan itu adalah perubahan volume atau jumlah ukuran atau dimensi pada sel dan organ tubuh yang dapat diukur dengan antropometri, misalnya panjang badan, tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas, lingkar kepala, dan lain-lain. Nah, kenaikan berat badan anak itu 0 sampai 3 bulan itu harus 30 gram per hari, kemudian 3 sampai 6 bulan 20 gram per hari, 9 sampai 12 bulan itu 15 gram per hari, 1 sampai 3 tahun itu 8 gram per hari, dan 4 sampai 6 tahun itu 6 gram per hari. Nah, kenaikan panjang badan yaitu usia 1 tahun itu harus 1,5 dari panjang badan lahir. Misal, anak tersebut lahir dengan panjang 50 cm, berarti usia 1 tahun anak tersebut harus minimal tingginya adalah 75 cm. 125 cm. Nah, untuk 4 tahun itu 2 kali panjang badan lahir berarti 100 cm, kemudian 6 tahun itu 1,5 panjang badan usia 1 tahun, dan 13 tahun itu 3 kali panjang berat badan lahir. Jadi ketika anak-anak udah memasuki masa pertumbuhan remaja, itu misalnya berat panjang lahirnya 50 cm, berarti dalam usia 13 tahun dia harus minimal tingginya 150 cm. Baik, kita lanjut. Di sini ada perkembangan. Nah, perkembangan itu adalah meningkatnya kemampuan struktur dan fungsi tubuh yang merupakan hasil dari proses motorisasi atau kemampuan motorik, kemampuan berpikir, kemampuan bersosialisasi, dan pubertas. Menurut proses 2015 ya. Nah, di sini juga ada penilaian untuk status gizi. Misalnya, usia 0 sampai 0 bulan ya, atau prematur kurang dari 0 bulan, itu biasanya menggunakan penilaian status gizinya menggunakan grow chart yang dinamakan Fenton grow chart. Nah, biasanya kan untuk ibu-ibu hamil yang mereka melahirkan kurang dari 36 minggu atau 37 minggu itu bisa dikatakan dengan prematur. Jadi berat badan bayinya tidak mencapai 2,5 atau pasti di bawah BBLR ya, pasti BBLR. Nah, itu kita perhitungannya juga kalau misalnya di rumah sakit itu menggunakan tabel Fenton grow chart. Nah, untuk usia 0 sampai 60 bulan itu menggunakan tabel WHO. Nah, untuk usia lebih dari 5 tahun sampai 20 tahun menggunakan kurva CDC. Nah, ini ada contoh penilaian status gizi anak usia lebih dari 5 tahun. Jadi kita menggunakan tabel CDC Grow Chart ya. Jadi di sini ada pengukuran berat badan berdasarkan tinggi badan usia 2 sampai 20 tahun ini untuk grow chart untuk laki-laki, dan ini grow chart yang warna merah itu untuk grow chart perempuan. Nah, di sini juga, jadi nanti adik-adik bisa menentukan, misalnya anak usia 6 tahun. Anak usia 6 tahun. Kita cari dulu usianya misalnya 6 tahun, di plotting, kemudian nanti kita tarik di pas median. Jadi misalnya anak usia 6 tahun itu berat badannya harus ditarik ke pinggir itu minimal 20 kilo. Jadi berat badan anak usia 6 tahun, berat badan idealnya yaitu adalah 20 kilo. Jadi cara pembacaannya seperti ini. Sampai sini sudah cukup dipahami? Kita lanjut ya. Nah, di sini ada tentang status gizi anak. Jadi status gizi anak itu merupakan cerminan ukuran terpenuhnya kebutuhan gizi yang didapatkan dari asupan dan penggunaan zat gizi oleh tubuh. Nah, jadi di standar pertumbuhan anak itu, untuk anak normal itu adalah plus 2 standar deviasi dan negatif 2 standar deviasi. Jadi kita bisa dilihat parameternya berdasarkan berat badan per usia, tinggi badan per usia, berat badan per tinggi badan, dan unit massa tubuh per usia. Nah, nanti saya sharing juga ya untuk kategori dan ambang batas status gizi anak dapat dilihat di
Permenkes nomor 2 tahun 2020 tentang standar antropometri anak. Nah, status malnutrisi anak juga itu bisa ketika kita screening di rumah sakit atau di tempat lainnya, kita bisa melihat status malnutrisi anak itu menggunakan SGNA atau Subjective Global Nutrition Assessment atau AGAS. Biasanya ini dipakai di beberapa rumah sakit besar tipe A seperti misalnya RCM atau rumah sakit Darmais atau rumah sakit Harapan Ibu dan Anak Harapan Kita, itu mereka menggunakan SGNA. Nah, biasanya untuk di rumah sakit yang lebih kecil seperti tipe B atau tipe C seperti rumah sakit kami, kita menggunakan strong fit. Juga ada yang menggunakan indikator malnutrisi 1 dan indikator malnutrisi yang 1 indikator dan 2 indikator. Kemudian malnutrisi berat atau gizi buruk juga merupakan tanda klinis gizi buruk dengan atau tanpa berat badan per tinggi badan kurang dari negatif 3 SD. Di sini kita masuk ke proses asesmen gizi atau pengkajian gizi. Nah, jadi pengkajian gizi itu bisa berupa antropometri yang tadi kita sudah jelaskan tadi. Nah, indeks antropometri itu ada berat badan per umur, tinggi badan per umur, berat badan per tinggi badan. Jadi untuk indeks antropometri berat badan per umur atau per usia itu status gizinya bisa lebih baik atau kurang. Nah, di sini ada presentase untuk presenti ya. Biasanya ini presentasinya digunakan ketika kita tidak bisa mengukur antropometri anak atau status gizi anak menggunakan WHO Antro. Nah, kita bisa menggunakan CDC dengan nilai persentil seperti ini. Jadi dikatakan lebih ketika lebih dari 120, dikatakan baik ketika 90 sampai 119%, dikatakan kurang ketika kurang dari 90%. Nah, begitupun untuk tinggi badan per usia, berat badan per tinggi badan, ini semuanya sama. Jadi kategorinya kalau untuk berat badan per tinggi badan itu ada yang lebih, baik, kurang, dan sangat kurang. Nah, dikatakan kurang itu jika 71 sampai 90% jika kita pengukurannya di tabel Groucho. Nah, di sini ada tentang perhitungan gizi anak. Jadi, gizi anak ini kebutuhan gizinya setiap anak itu berbeda-beda. Nah, setiap anak ini berbeda-beda. Jadi, misal kebutuhan gizinya 0 sampai 1 tahun untuk anak laki-laki dan perempuan itu 110 sampai 120 kg per berat badan. Jadi jika berat badan lahirnya misalnya 3 kilo, ketika anaknya misalnya laki-laki atau perempuan, kita bisa kalikan senilai 120 kilokalori untuk kebutuhan hariannya dan 2,5 gram per berat badan untuk kebutuhan proteinnya. Untuk 1 sampai 3 tahun itu 100 kilokalori per kilogram berat badan dengan proteinnya 2 gram per kilogram berat badan. Untuk 4 sampai 6 tahun itu 90 kilogram berat badan dengan proteinnya 1,8 gram per kilogram berat badan. Kemudian 6 sampai 9 itu untuk laki-laki 80 sampai 90, untuk perempuan 60 sampai 80 dengan proteinnya 1,5 gram per kilogram berat badan. Usia 10 sampai 14 tahun itu 50 sampai 70 kilokalori per kilogram berat badan untuk laki-laki dan untuk perempuan 40 sampai 55 dengan rata-rata kebutuhan protein hariannya itu 1 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan. Kemudian usia 14 sampai 18 tahun itu 40 sampai 50 kilokalori per kilogram berat badan. Dan untuk perempuan cukup 40 kilokalori per kilogram berat badan. Nah, untuk anak-anak juga, selain kebutuhan gizi energi, gizi makro, juga nanti ada kebutuhan cairannya. Ya. Nah, kebutuhan cairan ini setiap anak juga berbeda. Jadi, ketika berat badan anak kurang dari 10 kilo, kita cukup mengkalikan 10 mili per kilogram berat badan. Sedangkan untuk kebutuhan cairan anak yang beratnya 10 sampai 20 kilo, ini ada rumusnya. 1000 mili ditambah 50 mili dikali berat badan dikurangi 10 kilo. Jadi jika misal anak tersebut berat badannya 12 kilo,
Jadi kita berat badan dikurangi 10 kilo berarti kan sisa 2 kilo. 2 kilo dikali 50 mili berarti 100 mili. Ditambah 1000 mili. Berarti kebutuhan anak dengan berat badan 12 kilo adalah 1100 miligram per hari. Nah, ketika lebih dari 20 kilogram, yaitu rumusnya yang di bawah ini. Nah, selain tadi ada gizi makro dan ada gizi mikro, kita bisa pemberian gizi mikronya itu seperti misalnya sodium, potasium, kalsium, magnesium, fosfor, klorid. Ini ada ukuran per kilogram berat badannya. Tetapi hal ini tuh bisa disesuaikan dengan kasus yang kita dapat di lapangan atau kasus yang kalian dapat ketika kalian misalnya PKL atau bekerja. Nah, misalnya kalau memang anaknya kekurangan kalsium, kita bisa menambahkan bahan makanan yang mengandung tinggi kalsium. Misalnya kita kasih susu, kita kasih produk olahan susu, kita kasih misalnya produk-produk yang berbahan dasar misalnya teri atau tepung teri gitu. Jadi bisa diperhitungkan kebutuhan mikromineralnya atau gizi mikro. Kemudian untuk rute pemberian dietnya, yaitu setiap anak yang dirawat itu bisa akses terapi pasien anaknya itu bisa lewat oral atau mulut. Kemudian enteral itu biasanya susu. Para enteral itu biasanya lewat infusan. Nah, kalau untuk enteral biasanya rutenya itu menggunakan NGT atau NGT itu yang saluran yang masuk ke hidung ya. Jadi nanti kita memasukkan cairannya lewat selang dan selang itu masuk ke saluran hidung kemudian ke lambung. Sampai sejauh ini apa bisa dipahami atau terlalu cepat? Terlalu cepat nggak? Silakan teman-teman. Ya, sepertinya saya menjelaskan terlalu cepat, jadinya tidak mudah dipahami. Dapat dipahami, Bu. Oh iya, sudah cukup ya. Kita lanjutkan lagi. Kita masuk mulai ke ADIME pasien anak atau pengkajian mulai dari NCP anaknya ya. Jadi misalnya ADIME itu kan asesmen, D-nya itu diagnosa gizi, I-nya intervensi gizi, M-nya monitoring, E-nya dan evaluasi gizi. Nah, untuk asesmen, ketika kita mengasesmen pasien, kita membutuhkan berat badan, tinggi badan anak, kemudian HA atau heat of age, kemudian IMT, kita ukur IMT-nya berapa, kita plotting berapa berat badan idealnya, kita plotting penilaian status gizinya mulai dari berat badan per usia, tinggi badan per usia, berat badan per tinggi badan, kemudian kesan status gizinya, apakah kesan status gizinya gizi baik, gizi lebih, gizi kurang, kemudian biokimianya untuk fisiknya juga, misalnya rambut, mata, mulut, kulit, massa otot, massa lemak, ada edema, ada asites. Kemudian untuk klinisnya, misalnya ada apakah ada nilai tekanan darah, kemudian ada suhu tubuhnya normal atau tidak, frekuensi nadinya normal atau tidak, kemudian frekuensi napasnya juga, kemudian dietary history dan personal history. Dan kita bisa memasukkan misalnya kebiasaan konsumsi obat atau vitamin di personal history anak tersebut. Nah, yang kedua yaitu diagnosa gizi. Diagnosa gizi itu ada 3 parameter ya, teman-teman. Itu ada nutrition intake, itu biasanya ditandai dengan misalnya kebanyakan kalau pasien-pasien kita misalnya asupan tidak adekuat. Untuk nutrition kliniknya atau diagnosa klinisnya, kita misalnya bisa melihat status gizinya kurang atau lebih, ada gangguan malnutrisi atau tidak, kemudian gangguan saluran cerna. Untuk nutrition behavior-nya bisa di perubahan perilaku tentang gizi, misalnya ketika dikasih edukasi ternyata menolak untuk edukasi dari ahli gizi atau dietitian atau nutritionistnya. Nah, itu kita bisa masukkan ke nutrition behavior atau misalnya kebiasaan makan si anak tersebut di rumah. Apakah kebiasaan makannya misalnya sering makan makanan jajanan
atau akses makanan untuk membeli makannya terbatas. Sebenarnya anak tersebut suka semua jenis makanan, tetapi akses makanannya terbatas. Nah, untuk intervensi gizi biasanya kita menghitung perhitungan gizi makro dan mikro, kemudian rute dietnya yang tadi saya bilang bisa jalurnya berupa NGT, oral, OGT itu oral gastrotum, kalau MGT itu nasofaring gastrotum, kemudian jenis dietnya apakah kita berikan rendah serat atau berikan jenis diet tinggi energi tinggi protein atau dan sebagainya. Kemudian bentuk dietnya bisa lunak, lumat, atau makanan biasa, atau makanan saring, atau makanan cair. Kemudian untuk frekuensi dietnya, misalnya anak tersebut diberikan makan 3 kali dengan snack 2 kali, atau diberikan 8 kali diet cair, atau misalnya 6 kali diet cair, atau misalnya mix antara diet asupan bubur dan diet cair. Kemudian edukasi gizi dan konsultasi gizi harus dimasukkan ke intervensi gizi. Nah, untuk monitoring dan evaluasi kita bisa melihat di peningkatan berat badan peningkatan berat badan anak, kemudian status gizi, IMT, kemudian apakah ada penurunan atau peningkatan hasil laboratorium, kemudian perbaikan hasil klinis, peningkatan asupan makan itu harus lebih dari 90% kalau untuk pasien anak, perubahan pengetahuan dan perilaku tentang gizi dan kesehatan, kemudian apakah ada interaksi antara obat dan makanan. Biasanya untuk anak-anak yang punya penyakit misalnya TB paru atau pneumonia, kebanyakan TB paru ya teman-teman. Jadi obat TB paru itu menyebabkan mual. Jadi kita bisa memones atau membuat diagnosa gizi tentang misalnya intake-nya yang kurang karena dia mual, ditandai dengan misalnya asupan makan kurang dari 20% dari kebutuhan. Nah, kita bisa masukin juga nutrition behavior-nya, misalnya ternyata ada interaksi antara obat dan makanan karena dia konsumsi obat-obat gizi. Seperti itu gambarnya. Nah, kemudian di sini ada intervensi gizi. Nah, intervensi gizi juga kita akan melihat tuh nanti teman-teman membutuhkan atau memberikan pola pemberian makanan padatnya. Nah, di sini ada usia-usianya mulai dari 0 bulan sampai di atas 12 bulan. Nah, biasanya untuk 0 sampai 6 bulan itu hanya diberikan ASI eksklusif. Frekuensi makan dalam seharinya bisa diberikan 6 sampai 12 kali. Ketika anaknya yang tidak mendapatkan ASI eksklusif itu bisa konsumsi misalnya susu formula ketika ASI ibunya tidak cukup atau memang ASI ibunya tidak ada. Tetapi kita tetap harus mengedukasi kepada ibu-ibu tetap ASI yang terbaik. Kemudian 6 sampai 8 bulan itu boleh diberikan ASI dan MPASI dan diberikan makanan lumat atau saring ya. Biasanya diberikan bubur susu sekitar 3 sampai 4 kali, susu sekitar 4 sampai 6 kali, diberikan buah yang di blender halus dan disaring sekitar 2 kali. Kemudian untuk 9 sampai 10 bulan diberikan ASI dan MPASI juga dengan teksturnya lembik. Nah, untuk susunya 4 kali diberikan tekstur misalnya contohnya frekuensi makanannya diberikan nasi tim saring sebanyak 3 kali, buah atau selingan 2 kali. Untuk anak usia 10 sampai 12 bulan, MPASI, ASI dan MPASI diberikan makanannya lunak. Bisa sudah diberikan makanan seperti tekstur bubur. Atau bahkan biasanya anak yang lebih dari 10 bulan mereka sudah bisa mengkonsumsi nasi tim biasa atau nasi biasa yang kita konsumsi untuk orang dewasa, mereka sudah bisa menerima. Nah, untuk anak 10 sampai 12 bulan kita bisa memberikan susu sekitar 4 kali, bubur plus lauk pauk, kemudian sayur 3 kali sehari, untuk buah atau selingan sekitar 2 kali sehari. Untuk anak di atas 12 bulan kita memberikan ASI dan MPASI dan makanan biasa. Jadi untuk di atas 12 bulan sudah dapat diberikan makanan seperti orang dewasa, tetapi misalnya bumbunya tidak merangsang, terus kemudian makanannya juga rasanya
misalnya tetap enak, kita berikan kaldu, kita berikan gula garam, tetapi mungkin tidak ditambahkan cabai biasanya kalau untuk anak di atas 12 bulan. Lanjut, nah di sini ada contoh untuk pengisian formulir asuhan gizi anak. Nah, di sini kalau di kami untuk formulir asuhan gizi anaknya menggunakan strong kit ya untuk asesmen awalnya. Biasanya asesmen awal itu diisi oleh perawat. Jadi ketika masuk ke rumah sakit, si anak itu di asesmen karena yang standby 24 jam itu hanya teman sejawat kita yang perawat. Jadi, mohon maaf. Jadi yang asesmen awal itu perawat, tetapi biasanya untuk perawat-perawat yang beban kerjanya terlalu berat, mereka hanya men-screening tidak sedetail ahli gizi atau dietitian gitu ya. Mereka misalnya ya udah nilai scoringnya 0 gitu. Jadi kita setiap pasien baru itu harus divalidasi oleh ahli gizi, di screening ulang apakah betul si anak tersebut itu misalnya berat badannya normal, kemudian tinggi badannya normal juga, kemudian apakah tidak ada penurunan nafsu makan atau asupan makanannya apakah betul baik-baik saja dan sebagainya. Nah, kemudian kita asesmen mulai dari antropometri dan sampai monitoring evaluasi ya, menggunakan format ADIMIC. Jadi semua permasalahan atau pasien-pasien anak yang masuk ke kita ke rumah sakit itu harus diasuh dengan format ADIMIC. Nah, kita masuk ke contoh kasus sampai sejauh ini apakah dapat dimengerti? Mengerti, Bu. Mengerti. Oke, kita lanjut ke contoh kasus ya, adik-adik. Untuk contoh kasusnya, ini contoh kasus yang pernah saya dapatkan di tempat kerja saya. Diketahui anak ARS, tanggal lahir 29 Januari 2020, usianya 3 tahun 4 bulan, dengan jenis kelamin perempuan, dengan nomor rekam medis 00311001 dengan berat badan 6,8 kg, tinggi badan 75 cm. Ketika masuk IGD, anak tersebut berat badannya 5,8 kg dengan panjang badan 75 cm. Asupan makan selama di rumah itu sangat sulit. Anak A hanya diberikan makan nasi kurang lebih seperempat sampai setengah penukar dengan tumis usus atau teri dengan rata-rata setengah penukar per sekali makan. Kemudian makanan cemilan jika ada. Sebenarnya anak A suka semua makanan, tetapi karena akses makanan terbatas sehingga tidak bisa makan dengan seharusnya. Saat ini anak A sudah dirawat di RSUD selama 10 hari dan asupan makanan terbaru hasil recall saat ini anak A sudah makan biskuit regal habis seperempat bungkus ukuran biskuit regalnya yang 120 gram. Kemudian susu habis 1 gelas setiap pemberian susu habis. Kemudian makan bubur habis seperempat porsi dengan lauk pauknya habis, perkiraan untuk 3 kali makan ya. Jadi anak tersebut makan buburnya itu setiap kali makan seperempat porsi, tetapi lauk pauknya habis. Jadi kita memberi makan 3 kali makan, berarti anak tersebut menghabiskan 3/4 porsi makan dengan rata-rata 3 lauk hewani dan 3 lauk nabati serta sayurnya juga 3 porsi. Nah, untuk anak A itu anak ketiga dari 4 bersaudara, ibunya seorang ibu rumah tangga, ayahnya bekerja serabutan. Kemudian anak A juga saat ini dirawat di rumah sakit dengan diagnosa gizi buruk tipe marasmik dan diagnosa sekundernya komites, DRS atau riwayat dehidrasi ringan sedang dengan hipokalemia et causa suspensi refeeding syndrome
ada skabies juga, kemudian Clausen, causa hipokalsemia. Nah, asupan di rumah sakit tersebut diberikan diet dengan bubur TKTP atau TETP, tinggi kalori, tinggi protein, dengan cairan enteral tinggi kalori sekitar 4 kali 100 cc, masing-masing 100 kilokalori. Nah, ini kan pasiennya gizi buruk ya, teman-teman. Jadi kalau pasien penanganan gizi buruk itu kan ada 3 fase untuk penanganan kritis pasien gizi buruknya. Sebenarnya sebelum masuk ke tahap stabilisasi, itu ada fase kritisnya juga. Jadi tergantung dari kasus-kasus yang kita terima. Jadi misalnya dia sudah masuk fase stabilisasi, kemudian transisi, kemudian ke fase rehabilitasi ya. Yang ketiga. Nah, kebetulan anak A ini sudah mengalami 4 fase tersebut. Jadi udah fase kritis, kemudian fase stabilisasi, transisi, kemudian rehabilitasi. Karena anak A ini sudah bolak-balik di rumah sakit ini beberapa kali karena dengan diagnosa gizi buruknya. Nah, ini anak A sudah dirawat selama 10 hari ini dengan riwayat sebelumnya itu dia sudah dirawat sekitar 15 hari di rumah sakit juga, tetapi pas ketika pulang ke rumah ngedrop lagi dan balik lagi ke rumah sakit dan dirawat lagi ke anak ini ambil dulu piringan. Enggak, aku nggak usah banyak lagi. Udah ibu nggak usah banyak. Udah ada yang makan. Untuk ukuran ini CM atau kompas mentis dengan GCS 15, jadi dia normal, kemudian akral hangat, nadi kuat, mukosa bibirnya lembab, pasiennya tampak lemas, kemudian terdapat bintik merah dan gatal di seluruh tubuh. Kemudian anak A tampak kurus, terpasang NGT dan rencana lepas NGT. Kebetulan ketika saya asesmen ulang, itu anak A itu sudah dilepas NGT-nya dan akhirnya dapat diberikan diet makan bubur ya. Kemudian dengan suhu tubuh 36,3 derajat Celcius dengan nadi 122 kali per menit, dengan RR ya, ini maksudnya pernapasannya 28 kali per menit, kemudian SpO2-nya 98% dan terpasang venflon. Untuk hasil labnya, kalsiumnya 8,4 mg per desiliter, Hb-nya 7 gram per desiliter, hematokritnya 23%, eritrositnya 3,56 ribu atau 3 ini dikali 10 pangkat 3 ya, jadi 3.560 ml. Kemudian trombositnya 641, retikulositnya 3,1%, ferritinnya 19,6, kemudian serum ironnya 13. Nah, di contoh kasus ini kita coba ya buat asupan gizinya berdasarkan kasus yang tadi saya bacakan, kemudian dengan format ABIMI. Nah, kita bahas bareng-bareng ya. Nanti misalnya ketika saya ada salah perkataan boleh dibetulkan oleh teman-teman sekalian ya. Nah, di sini kita memulai di RCT contoh kasusnya. Jadi kita mulai asesmen nih, si anaknya kan kita timbang tiap hari. Jadi ketika pasien gizi buruk itu harus ditimbang setiap hari. Dan ketika masuk IGD kan riwayat pasien tersebut itu 5,8 kg. Nah, setelah ketika kita sudah 10 hari dilewati di rumah sakit, berat badan anak itu ternyata naik menjadi 6,85 kg dengan tinggi badan 75 cm. Nah, kita bisa lihat berat badan idealnya di nanti saya jelaskan ya untuk mencari berat badan ideal. Kenapa bisa didapatkan 9,1 kilo?
dengan age of age-nya 12 bulan, kemudian berat badan tertinggi badannya negatif 3,53 standar deviasi, berat badan perusianya negatif 5,56 standar deviasi, tinggi badan perusianya negatif 5,81 standar deviasi. Jadi kesannya itu status gizinya buruk dengan perawakan sangat pendek. Jadi anak ini stunting ya. Kemudian asupan makan selama di rumah sakit itu asupan makan selama di rumah itu sangat sulit. Yang tadi kita dapat dari asesmen yang contoh kasus di atas, rata-rata kebutuhan asupan makan anak A itu kurang dari 50% dari kebutuhan. Kemudian asupan makan selama di rumah sakit, anak A menghabiskan makanan regal, kemudian susunya juga habis, kemudian setiap diberikan makanan bubur juga habis seperempat porsi dengan lauk pauknya habis. Jadi perkiraan hasil rekolnya 1081,25 kilokalori. Nah, asal teman-teman pahami untuk kita misalnya ahli gizi, skill utama kita di pekerjaan, apalagi di rumah sakit misalnya, di rumah sakit atau puskesmas, kita harus mempertajam asesmen kita. Jadi teman-teman semua harus belajar gimana cara menggali ketika kita melakukan asesmen atau pengkajian gizi pada pasien. Karena ketika kita misalnya asesmennya kurang tajam, bisa saja hasil yang kita dapatkan juga sangat kurang untuk dijadikan diagnosa dan intervensi sampai monitoring evaluasinya. Jadi asesmennya itu harus lengkap. Jadi walaupun kita bertanya asupan makan sebelum masuk rumah sakit atau asupan makan selama di rumah sakit itu harus detail sampai kita hitung dalam bentuk kalori hasil recall-nya. Kemudian asesmen selanjutnya sosial ekonomi anak A juga dikatakan rendah karena sulit mendapatkan makanan, jadi dikatakan ekonominya kurang. Kemudian ibunya itu kan mempunyai orang tuanya itu anak A itu adalah anak ketiga dari 4 bersaudara, jadi mempunyai banyak tanggungan. Kemudian untuk hasil klinisnya anak A tampak kurus ya karena memang sudah masuk gizi buruk tipe marasmi. Kemudian hasil labnya, nah setiap kita mendapatkan hasil lab kita harus melihat nilai rujukan atau nilai normal dari hasil lab tersebut. Misalnya kan anak A ini ada hasil kalsiumnya sekitar 8,4 mg per desiliter. Ini dikatakan nilai rujukannya rendah. Kemudian HB-nya 7. Karena HB normal itu harusnya 10 sampai 15, jadi dikatakan rendah juga. Hematokritnya juga rendah, eritrositnya rendah, trombositnya juga rendah, retikulositnya tinggi, ferritinnya normal, tetapi serum ironnya rendah. Jadi karena dia HB-nya rendah, otomatis ferritin atau serum ironnya juga agak rendah. Walaupun di sini terlihat ferritinnya masih normal, tetapi nilai ferritinnya udah kecil ya. Kemudian, nah di sini yang tadi saya jelaskan tadi, ketika kita asesmen dan melakukan penilaian status gizi, adik-adik bisa melihat tabel WHO ANTRO yang ada di layar adik-adik ya. Di sini kan anaknya itu usianya 3 tahun 4 bulan. Berarti 3 dikali 12 itu 36 ditambah 4 bulan, berarti usia anak A itu adalah 40 bulan. Kita plotting di tabel berat badan berdasarkan usia. Di sini plotting sekitar usianya itu umurnya 40 bulan. Kita tarik ke sini, ternyata anak A itu kan beratnya 6,85 ya. Nah, di sini berat badan ideal anak usia 40 bulan adalah 14,6. Tetapi anak tersebut berat badannya hanya 6 kilo, berarti kan kurang dari negatif 3 standar deviasi. Jadi ada di bawah garis yang merah sekali. Jadi memang udah gizi buruknya sangat buruk. Kemudian untuk tinggi badan berdasarkan usianya,
kita plotting di usia 40 bulan, kemudian kita tarik ke sebelah, anak tersebut dengan panjang badannya atau tinggi badannya adalah 75 cm. Ternyata untuk usia 40 bulan itu harus tinggi badan idealnya itu adalah 97,7 cm. Sedangkan anak tersebut 75 cm sudah berada kurang dari negatif 3 standar deviasi. Jadi memang sudah bisa dikatakan stunting atau sangat pendek sekali. Kemudian untuk penilaian status gizinya mencari HA atau age of age adalah kita lihat nih, anak itu kan kita melihat di tabel panjang badan berdasarkan usia atau tinggi badan berdasarkan usia. Kita plotting dilihat dari median ke bawah, anak tersebut kan panjang badannya adalah 75 cm. 75 cm itu berada di antara 74,0 sampai 75,2. Jadi kita tarik garis ke bawah, HA anak tersebut ya kurang lebih 12 bulan lebih. Jadi kalau masuk 13 bulan masih kurang, tetapi dia berada di 12 bulan. Jadi ketika kita mendapatkan kasus yang seperti ini, tinggi badannya ada di tengah-tengah, kita tarik HA-nya atau age of age-nya ke atas. Jadi ke usia yang paling atas. Jadi anak ini walaupun usianya aktualnya 3 tahun 4 bulan, ternyata usianya itu seperti usia 12 bulan. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke berat badan berdasarkan tinggi badan. Nah, kita plotting di panjang badan anak, sekitar 75 cm. Kita plotting ke arah median. Ternyata kita dapat 9,1 BBI-nya. Nah, jadi misalnya anak tersebut kan beratnya hanya 6,85 ya. Jadi itu kategorinya masuk kurang dari negatif 3 standar deviasi juga. Jadi benar-benar semuanya di bawah garis merah yang merah banget ya. Jadi sangat tidak normal. Nah, kita masuk ke diagnosa gizi. Jadi diagnosa gizi itu sebenarnya teman-teman ketika teman-teman membuat diagnosa gizi itu tidak ada kata salah membuat diagnosa gizi, tapi mungkin hanya kurang tepat saja membuat diagnosa gizinya. Nah, di sini saya kasih beberapa contoh diagnosa gizinya mulai dari nutrition klinis, nutrition intake, sama nutrition behavior. Nah, tetapi rata-rata ketika kita di rumah sakit, kita harus memilih diagnosa apa yang paling utama yang bisa ditampilkan untuk kita mudah intervensi, untuk kita mudah monitoring evaluasinya. Nah, di sini saya munculkan mungkin teman-teman semua sudah punya buku terminologi gizi kan ya, untuk penentuan diagnosa gizi. Jadi saya harap teman-teman ketika masuk kuliah gizi atau misalnya untuk menjadi cita-cita menjadi ahli gizi, kalau bisa sudah punya terminologi ya, buku terminologi NCT, sehingga bisa mempermudah kita untuk menentukan diagnosa gizinya. Nah, saya ambil di sini NC 4.1 di buku terminologi, yaitu NC 4.1 itu problemnya itu adalah malnutrisi. Jadi problem PES ya. Jadi problemnya apa, etiologinya apa, simptomnya apa. Nah, jadi problem berkaitan dengan etiologi ditandai dengan sign and symptom. Nah, untuk malnutrisi berkaitan dengan kurang energi kronik karena kan anak tersebut memang udah starvasi lama ya. Karena akses makanannya terbatas ketika dikasih oleh orang tuanya, sehingga kekurangan energi proteinnya kronik, ditandai oleh berat badan, tinggi badannya yaitu semuanya berat badan per usia, tinggi badan per usianya itu di bawah negatif 3 standar deviasi. Kemudian asupan saat di rumah kurang dari 50% dari kebutuhan. Karena kita lihat di tabel
assessment, di sini kan kita mendapatkan asupan makan selama di rumah itu adalah rata-rata kurang dari 50% dari kebutuhan harian si anak tersebut. Nah, kita juga bisa memunculkan diagnosa gizi yang kedua, yaitu misalnya NC 2.2, yaitu perubahan hasil lab terkait gizi berkaitan dengan penyakit yang diderita, yaitu gizi buruk tipe marasmi, ditandai dengan hasil labnya yang kita sudah asesmen tadi. Kemudian kita bisa memunculkan nutrition intake-nya. Di sini saya mengambil nutrition intake 2.1, yaitu asupan oral tidak adekuat berkaitan dengan KRT kronis, ditandai dengan asupan makan selama di rumah sangat sulit. Anak A hanya diberikan makan nasi kurang lebih 1/4 sampai setengah penukar dengan tumis usus atau teri dengan rata-rata setengah penukar. Kemudian makan cemilan jika ada. Jadi di sini sudah terlihat rata-rata kebutuhannya mungkin kurang dari 50% dari kebutuhan atau bahkan kurang dari 20% dari kebutuhan. Kemudian kita bisa memunculkan nutrition behavior-nya. Di sini saya mengambil problemnya yaitu NB 3.3, yaitu akses suplai makanan terbatas berkaitan dengan sosial ekonominya rendah karena sulit mendapatkan makanan karena ekonominya kurang, ditandai dengan asupan makan selama di rumah sangat sulit. Kemudian anak A hanya diberikan makan nasi kurang lebih 1/4 sampai setengah porsi dengan hasil asesmen tadi dengan rata-rata kurang dari 50% dari kebutuhan. Nah, sampai sini apakah sudah dipahami? Mudah dipahami atau ada yang tidak dimengerti untuk teman-teman semua? Misalnya ketika kalian tidak mengerti apa yang saya jelaskan, bisa motong di tengah-tengah ya. Jadi tidak harus didengarkan saja, tetapi apa sih maksud ibunya menjelaskan ini, atau ada singkatan-singkatan medis yang tidak dipahami, itu boleh ditanyakan langsung kepada saya. Oke, baik, kita lanjut. Kita masuk ke intervensi gizi. Nah, intervensi gizinya kita berikan diet bubur ekstra cair, ekstra cair ya. Itu cairnya kita kasih yang tinggi energi, tinggi kalori. Di sini ada merek tersebut. Sebenarnya mereknya banyak ya, bisa didapatkan di apa saja, atau kalian juga misalnya ketika rumah sakitnya memang harus ada penekanan biaya dalam biaya makan, boleh diberikan seperti misalnya F100 4 kali 100 cc. Nah, kenapa kami tidak memberikan F100 kepada pasien gizi buruk ini? Karena ketika pasien ini kan sudah bolak-balik rumah sakit beberapa kali. Nah, ketika kita treatment, kita kasih intervensi F100, ternyata respon dari anak tersebut itu adalah diare yang sangat parah. Jadi ketika masuk ke rumah sakit dengan berat badan yang sangat kurang atau gizi buruk, ketika di rumah sakit diare malah berat badannya malah berkurang dan menyebabkan dehidrasi berat. Akhirnya kita menggunakan nutrisi enteral komersial atau yang kita beli gitu ya, yang sudah produk pabrikan. Kita menggunakan produk tersebut. Dan sebenarnya selain produk ini ada produk lainnya juga yang kalorinya mungkin lebih di atas atau yang setara dengan produk tersebut. Nah, kemudian kita lihat rute dietnya yaitu oral, kemudian perhitungan dietnya. Nah, asal teman-teman pahami ya, jadi kalau untuk perhitungan anak itu adalah khusus. Jadi harus dihitung berdasarkan HA-nya. Jadi kan di sini kita melihat HA si anak A ini adalah 12 bulan. Jadi walaupun usia aktualnya adalah 3 tahun 4 bulan, tetapi kita menggunakan kalori, perhitungan kalori dan berat badan ideal dari anak A berdasarkan age of age-nya. Dan jika malnutrisinya, ya di sini saya tulis ya di note, jika malnutrisi menggunakan berat badan ideal.
Jadi didapatkan energinya yaitu 120 kilokalori dikali 9,1 itu berat badan idealnya dia. 120 kalori itu adalah kebutuhan kalori anak usia 12 bulan. Itu kita mendapat 1092 kilokalori. Kemudian untuk proteinnya yaitu 2,5, kita menggunakan protein untuk anak usia 12 bulan juga dikali berat badan ideal anak tersebut, kita dapatkan sekitar 22,75 gram, yaitu kalau kita kita compare ke dalam persen, yaitu kurang lebih 8,33% dari total energi. Kemudian untuk lemaknya yaitu 42,46 gram, yaitu kebutuhan lemaknya itu 35% dari total energi. Kemudian untuk karbohidratnya 154,7 gram, kita bisa compare ke dalam persen yaitu 56,67% dari total energi. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk syarat diet yang pasien anak itu boleh diberikan kebutuhan proteinnya itu sekitar 8-13%, kemudian kebutuhan lemaknya itu sekitar 30-40%, dan karbohidratnya itu adalah sisanya. Jadi sekitar 50 atau 45-60%. Dan tidak lupa juga kita perhitungkan cairannya. Jadi kalau untuk pasien anak itu harus ada cairan untuk anak dengan di bawah berat badannya kurang dari 10 kilo, yaitu 100 ml dikali berat badan ideal, yaitu 910 ml per hari. Bentuknya lunak, jenis dietnya tinggi energi, tinggi kalori, kemudian frekuensi makannya diberikan makan 3 kali makan plus 2 kali selingan. Kemudian anak tersebut juga mendapatkan edukasi dan konsultasi gizi. Maaf, di sini saya menuliskan frekuensi makannya 3 kali makan dengan 2 kali selingan, padahal kita memberikan makannya 4 kali, selingannya itu diberikan nutrisi enteral komersial yang tinggi kalori 4 kali. Jadi di sini nanti mohon direvisi menjadi 4 kali selingan. Kemudian kita berikan edukasi gizi dan konsultasi gizi. Nah, di sini kita sudah masuk ke monitoring atau evaluasinya. Jadi kalau untuk monitoring asupan makanan pada anak itu cakupan makannya harus lebih dari 90%. Karena anak itu kan masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Kalau bisa 100% gitu. Tapi kan kita kadang kalau anak sakit susah ya untuk mencapai 100%. Jadi target asupan makannya itu harus lebih dari 90%. Kemudian kenaikan berat badannya sesuai dengan kenaikan KMB atau kenaikan berat badan kenaikan minimal berat badan untuk peningkatan status gizi. Kemudian berat badan anak ditimbang setiap hari untuk anak yang malnutrisi, tapi untuk anak yang tidak malnutrisi boleh ditimbang, dievaluasi sekitar sebulan 2 kali atau sebulan 1 kali. Kemudian diberikan cairan sekitar 4 kali 100 dengan kalori 1068 kilokalori. Nah, karena pasien ini sudah lama dirawat di rumah sakit kami, sehingga teman-teman bisa menyarankan, kan semua yang kita hitung, kita membuat MCT itu ketika di rumah sakit itu kita tulis di CPPT. CPPT itu adalah catatan terintegrasi. Jadi catatan perkembangan asuhan pasien terintegrasi. Jadi di situ mau dokter, perawat, fisioterapi, apoteker, ahli gizi, atau bahkan yang lainnya itu menulis di CPPT. Nah, ketika kita menulis MCT di CPPT, kita harus ada memberikan saran kepada DPJP. DPJP itu adalah dokter penanggung jawab pasien. Jadi setiap pasien itu pasti ada dokter penanggung jawabnya. Jadi ketika kita memberikan diet, tetap kita harus kolaborasi dengan teman-teman sejawat kita di tempat kerja. Kemudian penutup, kita anak-anak ini memiliki karakteristik khusus ya.
karena anak ini kan usianya 0 sampai 18 tahun. Mereka melalui proses tumbuh kembang, kemudian mereka juga beresiko malnutrisi dan makanan sebagai proses belajar. Jadi mulai dari cair, mulai dari ASI ketika mereka sudah MPASI masuk ke makanan saring, lumat, lembik, kemudian makanan biasa gitu. Itu sudah proses belajarnya dia dari makanan. Kemudian intervensi pada anak malnutrisi sesuai dengan kelompok umurnya atau tingkat keparahan malnutrisinya. Nah, ini saya dapatkan daftar pustakanya, jadi nanti teman-teman sekalian bisa melihat, mungkin ada beberapa orang yang sudah mempunyai bukunya, dan saya juga mengadop beberapa perhitungan atau update ilmuwan terbaru berdasarkan ketika saya pelatihan dari teman-teman sejawat kita yang sudah lebih senior dan profesional. Nah, terima kasih banyak. Sampai sejauh ini apakah bisa dipahami? Terima kasih Bu Ira. Buat teman-teman semua, mohon izin Bu Ira. Tadi sudah banyak disampaikan terkait dengan pada pasien anak, yang mana pertama langkah-langkah standar itu yang kita kenal dengan NCP PAGT ya, itu harus dilakukan dan diawali dengan tadi ada screening ya Bu ya, yang salah satunya tadi ada menggunakan strong kit ya, dan juga ada beberapa prinsip yang tadi harus dipenuhi. Ini ada pertanyaan Bu Ira. Pertama mungkin sebagai informasi tadi, terima kasih untuk beberapa buku-buku yang tadi direkomendasikan. Alhamdulillah kami sudah sering pakai Bu, jadi mudah-mudahan nanti teman-teman bisa menjaga agar itu tetap digunakan sebagai salah satu referensi ya untuk selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Firda, mungkin Mbak Firda bisa langsung bertanya langsung, silakan. Ya, silakan Mbak Firda. Sebelumnya selamat sore Ibu Ira. Perkenalkan saya Firda Sultamelani. Saya ingin bertanya Bu, kalau misalkan dalam kasus malnutrisi dengan anaknya itu standar deviasinya masih -2, jadi nggak terlalu yang paling akhir, itu apakah diutamakan apakah tetap diberikan makanan nutrisi yang dari pabrik atau tetap diutamakan dari diet biasa Bu? Iya. Nah, sebenarnya kalau untuk anak-anak masih masuknya negatif 2 sampai +2 standar deviasi, itu masih bisa dikatakan anaknya normal ya. Jadi ketika misalnya berat badan tertinggi badan anak itu +2 SD sampai negatif 2 SD, itu bisa dikatakan berat badan anak itu normal. Jadi misalnya negatif 1,98 standar deviasi, itu kita masih memberikan penilaian status gizi anak tersebut normal, tetapi kita ada catatan beresiko malnutrisi. Jadi, nah karena kan dia udah batas bawah gitu kan. Nah, kalau untuk anak yang misalnya dengan kemampuan makannya baik, walaupun dia terlihat kurus, itu bisa diberikan tetap makanan padat saja. Jadi kita berikan makanan padat 3 kali sehari dengan 2 kali selingan makanan padat juga. Misalnya selingannya, contohnya misalnya skutel makaroni yang tinggi kalori, atau misalnya puding yang kita misalnya kasih puding telur gitu. Jadi untuk meningkatkan asupan energi dan proteinnya anak tersebut. Jadi tidak harus kita memberikan nutrisi enteral yang tinggi kalori gitu untuk ketika anak-anak yang misalnya masih range-nya di batas normal. Karena ketika kita range-nya batas normal, kita harus menaikkan kemampuan anak tersebut untuk lebih memilih makanan padat dibanding nutrisi enteral. Karena kan kalau nutrisi enteral tinggal sedot atau misalnya dia pakai dot gitu kan, lebih mudah gitu. Tetapi tidak, kita tidak memberikan pendidikan untuk anak tersebut belajar
di bagian satu oralnya. Jadi nanti takutnya si anak tersebut kalau kita bung nutrisi enteral semua, tetapi misalnya kemampuan fungsi oralnya masih bagus, anak tersebut jadi malas untuk makan makanan padat. Mungkin di situ Mbak Firda apa bisa dipahami? Bisa dipahami, Bu. Ibu, maaf, saya izin bertanya kembali, Bu. Boleh? Kalau kasus malnutrisi pada anak itu apakah ada yang anaknya dari GTM sampai bisa terjadinya malnutrisi? Lalu jika Ya. kondisi tersebut terjadi, eh, kan kalau misalkan citra dari rumah sakit itu makanannya kayak hambar ya, Bu. Itu dari itu sebagai ahli gizi, kita upaya apa yang harus kita lakukan biar bisa anaknya asuhan gizinya tercukupi, tapi dia nggak muntahin atau nggak menolak makanan tersebut. Terima kasih. Nah, jadi kalau kita sebagai ahli gizi, misalnya kita yang bekerja di rumah sakit, memang cenderung masakan rumah sakit itu adalah hambar. Nah, tetapi kalau untuk pasien-pasien mungkin hambar untuk pasien yang misalnya memang dia rendah garam, atau untuk pasien-pasien dengan misalnya kolesterol tinggi gitu kan, atau pasien dengan diet jantung. Tetapi kalau untuk pasien anak-anak kita menggunakan menu yang standar untuk makanan biasa. Jadi anak-anak diberikan menu makanan yang rasanya itu biasa, jadi tidak terlalu hambar, jadi kita tambah ekstra gula garam gitu kan. Jadi untuk rasa makanannya seperti kita masak-masakan di rumah gitu akan. Kemudian yang kedua, anak tersebut kan GTM, beresiko malnutrisi. Jadi ketika kita asesmen, kita gali apakah ada kesukaan anak tersebut gitu. Jadi anak tersebut misalnya saya lebih suka kentang dibanding nasi, kentang goreng. Nah misalnya ketika misalnya akses di rumah sakitnya itu bahan makanan kentang gorengnya ada, ya tidak masalah kita membuat menu misalnya karbohidratnya diganti dari nasi menjadi kentang goreng. Kemudian misalnya ayamnya sukanya misalnya ayam goreng atau apa gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan untuk menu anak-anak dan di plating sebagus mungkin. Misalnya kita taruh di bento, tapi bentonya mungkin bento anak-anak agar lebih menarik. Jadi bisa anak tersebut bisa apa ya, menambah motivasi untuk mereka makan makanan itu. Tetapi kita juga sebagai ahli gizi tidak bisa membatasi asupan makan dia hanya dari rumah sakit saja. Jadi kita boleh menyarankan tuanya boleh membawa makanan, tetapi harus atas persetujuan dokter ahli atau perawatnya. Kita bisa memonitor apa aja makanan yang bisa dia dapatkan, karena kan tidak semua rumah sakit bisa memberikan makanan yang sesuai dengan keinginan anak tersebut, kecuali misalnya dirawat yang atau misalnya anak tersebut dirawat kelas 1 gitu, itu mungkin masih kita bisa apa ya, kita bisa siapkan apa yang anak tersebut mau gitu. Tetapi kalau misalnya anak tersebut misalnya berada di kelas 2 atau kelas 3, kita menyesuaikan. Jadi kita bisa mengedukasi keluarga si anak tersebut untuk membawa makanan dari luar, tetapi harus dimonitoring oleh kita. Karena ketika ibu bapaknya menyiapkan makanan dari luar, berarti kan beresiko terhadap konsumsi bahan makanan atau pangan yang tidak aman. Misalnya makanan tersebut basi, atau misalnya makanan tersebut lendir atau yang lainnya, sehingga anak tersebut bukannya dirawat di rumah sakit malah sembuh, malah tambah hari rawat karena dia harus dirawat karena misalnya diare atau misalnya keracunan makanan karena mengkonsumsi makanan dari luar. Jadi kita harus lebih selektif dalam memberikan edukasi makanan dari luar rumah sakit. Jadi paling itu saran dari kita. Mungkin itu apakah ada
pertanyaan lagi, Mbak Frida? Sudah cukup terjawab, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Firda, Bu Ira. Karena waktu terbatas, saya persilakan satu orang lagi untuk bertanya, silakan. Sebagai penutup. Silakan langsung saja, bisa on mic. Ya, bisa langsung bertanya. Ya, silakan. Sangat penting. Ada kurang jelas. Suaranya tidak jelas, Amanda. Sorry, Beta. Sudah masih agak putus-putus sedikit. Mungkin boleh di chat, Amanda. Boleh di chat, boleh di chat. Pilih saja. Ya, sambil menunggu Amanda, mungkin ada yang lain. Di chat aja Amanda, tadi suaranya masih nggak jelas. Ya, Mbak Amanda di chat aja, nanti saya jawab pertanyaannya. Ya, yang lain silakan, satu orang. Ini yang off cam saya tunjuk ya, yang off cam ya. Saya ingin bertanya, Pak. Silakan Melisa. Selamat sore, Ibu Ira. Perkenalkan, nama saya Melisa. Saya izin bertanya, kendala apa saja yang ada ketika kita melakukan pemberian diet pada pasien anak, terutama anak di bawah usia 5 tahun, dan bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Terima kasih Mbak Melisa atas pertanyaannya. Kendala yang kita hadapi ketika pasien anak kurang dari 5 tahun, yaitu yang pertama, yang tadi Mbak Frida jelaskan, misalnya GTM. Anak tersebut rata-rata GTM. Kemudian yang kedua, anak tersebut sama sekali memang tidak menyukai misalnya makanan rumah sakit, karena misalnya terbiasa mengkonsumsi misalnya makanan-makanan yang tinggi natrium, contoh misalnya ciki, kemudian mie instan atau coklat, sehingga ketika diberikan makanan rumah sakit yang dengan menu biasa pun yang rasanya menurut kita sudah enak gitu kan, mereka tetap tidak suka karena mungkin terbiasa mereka konsumsi bahan makanannya ya jajanan gitu ya, misalnya coklat, ciki atau yang lainnya, kemudian susu, jadi tidak menitik beratkan pada makan 3 kali sehari, tapi misalnya makannya cuma 1 kali sehari, habis hanya misalnya seperempat piring, tetapi dia asupan susunya, misalnya anak usia 3 tahun, asupan susunya bisa 10 botol atau 8 botol per hari. Mungkin anak itu bagus dilihat dari berat badannya, tetapi karena memang beratnya itu bagus karena susu, bukan karena makanan. Nah, itu paling kendala kita. Terus yang kedua, anak kurang dari 5 tahun itu dia apa ya, emosional. Jadi emosionalnya itu masih meluap-luap gitu. Sedangkan kita sebagai praktisi kesehatan benar-benar harus bisa mudah mendekati anak tersebut, apalagi misalnya kita menggunakan pakaian sama seperti perawat. Jadi ahli gizi disangkanya perawat gitu, oh itu perawatnya mau nyintus nih, mau nyuntik aku nih, mau ngambil darah dan sebagainya. Jadi mereka udah trauma duluan ketika kita datang. Jadi kita memang harus pendekatannya secara emosional juga terhadap mereka. Jadi kita pendekatannya pelan-pelan gitu. Kemudian kendala yang dihadapi
begitu juga mungkin keluarga pasien. Jadi sebenarnya bukan si anaknya masalahnya, tapi ke orang tuanya. Kadang ada orang tuanya yang merasa saya lebih pintar daripada si misalnya ahli gizinya atau misalnya dokternya atau perawatnya. Jadi apa yang kita saranin ke mereka biasanya mereka menolak. Tapi ibaratnya mereka tetap butuh pertolongan kita, tetapi kita misalnya memberikan saran itu tidak diterima dengan baik. Nah, memang kita ketika menghadapi pasien-pasien yang potensial komplain, kita harus lebih sabar, kita harus lebih memahami apa yang dia mau gitu. Nah, paling kendalanya hanya itu saja sih kalau untuk anak. Lebih ke permasalahan makan dan yang kedua paling misalnya kalau anak malnutrisi, baik itu nutrisi lebih atau nutrisi kurang, itu lebih ke apa ya? Anak-anaknya itu kalau misalnya nutrisi kurang susah makan, kalau nutrisi lebih ya dia biasanya kebalikannya, dia makan apapun suka. Jadi memang tetapi kita harus tahu untuk anak yang malnutrisi lebih kita tidak bisa membatasi asupan kalori, jadi tetap asupan kalorinya sesuai dengan berat badan anak tersebut. Paling itu hanya kendala-kendalanya. Ada yang ditanyakan lagi? Semoga sudah jelas ya, Mbak Lisa ya. Mungkin yang terakhir, Baik, Bu, Ibu, terima kasih. yang terakhir dari Mbak Amanda, ini kalau protein itu kan diperlukan ya, tetapi kalau ada anak yang alergi protein itu kira-kira bagaimana strategi yang digunakan? Nah, sebenarnya untuk alergi itu alergen itu kan banyak yang macam-macamnya, terutama protein. Kita harus melihat paling tidak semua anak tersebut alergi protein, karena tetap protein itu diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Jadi misalnya kita harus tanya apakah alerginya itu alergi protein apa, misalnya apa protein nabati atau protein hewani. Misalnya protein nabati, misalnya alerginya apa? Misalnya oh ternyata saya alerginya di kacang kedelai atau kacang tanah. Berarti kita tidak memberikan makanan yang berasal dari kacang kedelai atau kacang tanah. Kita menggunakan nabati yang lainnya. Misalnya contoh kita berikan makanan boleh ada kacang almondnya atau yang lainnya. Atau misalnya kacang panjang, kan itu termasuk juga ya, atau kacang merah itu termasuk protein nabati juga. Jadi paling kita pemilihan di bentuk makanan, bukan bentuk makanan, jenis bahan makanannya saja. Jadi yang mana yang membuat dia alergi. Kemudian untuk protein hewani juga sama halnya tersebut. Misalnya mereka dia alergi telur atau alergi susu sapi atau alergi udang atau alergi misalnya ikan. Jadi ya kita tinggal tulis di intervensi gizinya kalau kita tidak memberikan ikan kepada pasien tersebut karena pasien tersebut alergi ikan. Jadi lebih ke bahan makanannya saja. Makanya dari situ kita harus meningkatkan skill asesmen kita. Jadi ketika kita menanyakan ke pasien tentang kebiasaan makan, kita menanyakan juga alergi makan, apakah punya alergi makanan. Contoh misalnya alergi ikan, ikannya ikan apa? Misalnya oh semua ikan, berarti kita tidak memberikan sama sekali ikan kepada pasien tersebut. Paling begitu. Mbak Amanda, sudah dipahami? Baik, mudah-mudahan sudah jelas ya. Baik, terima kasih Bu Ira dan teman-teman semua. Mohon izin, ini karena waktunya sudah jam 4, ya kemarin kami menyampaikan ke Bu Ira ya, maksimal jam 4, mohon maaf Bu Ira, terima kasih banyak karena sudah menyampaikan waktunya. Mungkin sebagai penutup kita coba foto bersamanya buat teman-teman yang hadir. Mohon bisa on cam semua ya. Kita coba